Freeport itu menjadi sebuah daerah sendiri, sepertinya terlepas dari pemerintah. Rencana pembuatan sampah untuk dikelola jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Ini dari potongan-potongan botol plastik yang dicacah terus dibuat menjadi paving block. Amolongo Nimau Witimi. Selamat datang di podcast Salam Papua yang memberitakan secara kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Perlu kami informasikan sebelum kami mengikuti podcast ini, kami sudah divaksin secara lengkap dan melalui tes COVID-19 dengan hasil negatif. Jadi mohon izin kami melepas masker. Pemirsa Salam Papua yang setia, masih di dalam suasana Hari Bumi tahun 2022 yang mengangkat tema Invest in our planet. Artinya berinvestasi di planet kita. Salah satunya melalui pengelolaan sampah yang menjadi topik podcast hari ini. Sudah hadir bersama kami dua narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama mewakili Divisi Lingkungan PT Freeport Indonesia, yakni Chief Koordinator Compliance Pak Bobby Yomaki. Selamat datang Pak Bobby. Selamat datang bersama kami. Terima kasih. Ya, senang bertemu juga nih. Baik, terima kasih. Berikut juga sudah hadir bersama kami perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bapak Reno Asmuruf. Selamat datang, Pak. Terima kasih, salam jumpa juga untuk semua. Baik, terkait sampah ini ini sampah ini adalah sudah menjadi momok sebenarnya. Orang-orang sudah bukan sekedar sudah tidak sadar lagi, sudah dijadikan hal yang biasa, sehingga yang perlu kita bicarakan pertama adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Mungkin didahului dari Pak Reno dari Dinas Lingkungan Hidup, kebijakannya bagaimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Jimmy, Pak Bobby. Jadi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya pemerintah Kabupaten Mimika, kami melaksanakan untuk pengelolaan sampah ini berdasarkan, jadi ada beberapa keturunan kebijakan peraturan, mulai dari undang-undang. Kita ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga kita ada Undang-Undang 32 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Juga ada aturan tentang peraturan pemerintah nomor 81 tentang kebijakan strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan itu diturunkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012, peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Juga diturunkan peraturan Bupati nomor 36 tahun 2018 tentang kebijakan strategis pengelolaan sampah. Itu yang menjadi acuan kami dalam melakukan pengelolaan sampah. Jadi itu kebijakan-kebijakan kami lakukan, baik untuk pengelolaan sampah. Bicara untuk pengelolaan sampah ini ada dua itu, pengurangan dan penanganan. Nah, kami Kabupaten Mimika melakukan untuk di pengurangan sampai dengan saat ini kami belum melakukan pengurangan. Jadi kami baru melaksanakan di penanganan. Kami baru melaksanakan penanganan. Mulai dari sebelumnya untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika ini sebelumnya ditangani oleh Dinas Tata Kota. Saya cerita sejarahnya sedikit. Jadi Dinas Tata Kota menangani. Kami diserahkan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2018. 2018 itu diserahkan kepada kami. Nah, kami mulai menangani sampah di tahun 2018. Mengacu pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2012. Nah, di situ mulai ada penanganan. Jadi penanganan ini mulai dari pemilahan, sebenarnya di penanganan itu sudah ada. Jadi mulai dari pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pemrosesan, kemudian pengolahan, kemudian pengurusan akhir di TPA itu proses penanganan. Baik, Ya. baik Pak. Jadi memang sampai sejauh ini kata kuncinya adalah dari sisi kebijakan pemerintah itu Ya. masih di sisi penanganan ya, Ya, belum sampai kepada pengurangan Belum, sampah itu belum, sehingga ya jangan kaget memang kalau memang sampah di Mimika ya begitu banyak sekali. benar. Oke. Kalau di Freeport-nya bagaimana Pak Bobi dari sisi kebijakannya? Oke, Boleh kami bisa tahu? siap. Baik. Oke, baik. Dari Freeport sendiri kita kebetulan kita di divisi lingkungan di PT Freeport mempunyai kebijakan tentunya dari regulasi-regulasi yang tadi sudah disebutkan dari Pak Reynold tadi itu menjadi tolak ukur juga bagi kita untuk membuat kebijakan terkait dengan hal-hal lingkungan. Jadi di dalam kebijakan lingkungan sendiri di PT FI terdapat komitmen-komitmen untuk taat terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam regulasi-regulasi, di dalam izin-izin terkait dengan lingkungan. Di sana ada komitmen-komitmen juga untuk menjaga lingkungan, kemudian ada 3R. Jadi cukup banyak sekali yang sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan itu adalah komitmen PT Freeport Indonesia terhadap peraturan pemerintah, baik dari undang-undang sampai peraturan daerah. Karena itu wajib bagi PT Freeport Indonesia untuk patuh terhadap peraturan yang terkait dengan lingkungan ya. Baik, jadi lebih ke menyesuaikan kebijakan pemerintah kabupaten ya, dengan kebijakan di Freeport dalam hal sampah ini. Adakah peraturan spesifik dari Freeport sendiri selain dari penyesuaian kebijakan dari pemerintah daerah? Kalau peraturan spesifik sebenarnya tidak ada, karena memang kita reference atau peraturan yang berlaku bagi kita harus wajib dari peraturan pemerintah. Nanti kemudian turunan-turunannya itu akhirnya berupa kebijakan tadi, terus SOP yang harus dilakukan sehingga peraturan yang lebih tinggi itu akan ditaati. Berarti memang Freeport patuh sekali terhadap pemerintah lokal ya. Kita berusaha dan itu wajib karena kita harus melaporkan kepada pemerintah. Kalau sesuatu yang wajib, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus patuh. Apalagi ini terkait dengan lingkungan ya, bukan dari aspek lain tidak penting, tapi dari aspek lingkungan ini penting karena ini akan berdampak cukup panjang ya kalau kita bicara tentang lingkungan. Jadi memang sedari awal jika ada peraturan dari pemerintah dan peraturan itu berlaku bagi Freeport, kita harus wajib melakukan. Jadi dengan ini, minta maaf Pak, jadi dengan ini berarti juga sekaligus memberi jawaban yang dulu pernah ada yang bilang bahwa Freeport itu menjadi sebuah daerah sendiri, terlepas dari pemerintah gitu kan, seperti membuat sebuah dalam tanda kutip negara di dalam negara. Nah, dengan jawaban ini sebenarnya clear ya sebenarnya. Mungkin hal ini juga menarik ya karena mungkin pihak-pihak yang mungkin tadi menganggap bahwa Freeport terpisah dari mempunyai negara di dalam negara. Sebenarnya tidak ya, karena perusahaan ini ada dalam negara harus mengikuti apa yang ada dalam negara tersebut. Mungkin pun ada kebijakan-kebijakan terkait lingkungan yang berasal dari, kalau kita tahu sejarahnya dulu Freeport McMoran pusatnya di Amerika, di sana juga mereka sangat ketat terhadap lingkungan dan harus patuh. Jadi mereka mempunyai kebijakan-kebijakan yang juga kita harus disadur untuk patuh. Dan mereka juga mengontrol kita bahwa memastikan bahwa kita juga taat kepada peraturan pemerintah dan izin. Kemarin kita baru mendapatkan audit ya dari kantor pusat di Amerika, dan yang mereka lihat adalah peraturan pemerintah, izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan mereka menanyakan pada kita, ini sudah dilakukan atau belum, ini sudah dilakukan atau belum. Dari sini clear sekali bahwa
memang Freeport ini kita wajib taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu poinnya Pak, itu menarik sekali. Ternyata sampai hari ini sampah itu di Kabupaten Mimika baru sampai kepada penanganan, belum sampai kepada pengurangan. Itulah akibatnya sekarang kita bisa melihat sampah ada di mana-mana. Ya kan, sudah ada TPS, tapi di titik-titik tertentu di pusat, di pojok-pojok atau pinggiran-pinggiran kota khususnya itu kita bisa melihat ada sampah di mana-mana. Kira-kira dalam satu hari itu Pak, volume sampah di Mimika itu berapa ya? Ya, baik. Jadi bicara soal volume sampah ini perhitungannya itu berdasarkan jumlah penduduk. Oke. Jadi berdasarkan jumlah penduduk, satu orang itu menghasilkan 0,5 sampai dengan 0,7 kilogram per hari. Per hari. Ya. Makanya jadi data kami di tahun yang kemarin 2020 sampai dengan 21, Iya. itu jumlah penduduk kita kan 219 itu. Oke. Nah dikali kita ambil asumsi 0,7. Kenapa kita ambil 0,7 kilogram per hari? Karena di Kabupaten Mimika ini masyarakat ini asumsi ekonominya itu lebih tinggi ya. cepat per hari. Konsumerismenya tinggi sekali. Tinggi sekali. Oke. Makanya kita asumsi untuk 0,7 per orang kilogram. Per hari. Nah dikalikan 219 itu 135 ton per hari. Per hari. Wow. Itu tahun kemarin 2021. Wow. Tahun ini sudah bertambah 311 Ton. ya, 311 jiwa penduduk. 311 jiwa. Dikalikan 0,7 90, kita 218 ton per hari tahun ini. Untuk perkiraan produksi sampah satu Kabupaten Mimika. Luar biasa. Nah, sedangkan yang kami tangani di Kabupaten Mimika ini belum mencakup semua nih. Kita Kabupaten Mimika kan ada 18 distrik. Kita baru tangani hanya 3 distrik. 3 distrik ini baru Kuala Kencana, ya. Kuala Kencana, Mimika Baru, Wania. Baru yang Itu baru Wania. Sedangkan di dalam kota Timika ini kan kita ada 6 distrik dalam kota Timika. Iya. Itu kita belum bisa jangkau. Kita baru jangkau yang 3 distrik yang ada dalam kota Timika. Iya. Nah, itu yang volume sampahnya kita hitung perhitungan untuk 3 distrik ini saja itu 95 ton per hari. Wow. Berdasarkan jumlah penduduk dari 3 distrik itu. Nah, ini memang kompleks sekali. Saya semakin ngeri nih Pak. Ya, Kepala jadi saya semakin penuh dengan sampah. Jadi Pak, sebentar saya jelaskan. Jadi 95 ton, sedangkan daya angkut kita, armada yang kita miliki, Iya. ya, armada yang kita miliki ini ada 18 truk, 6 amrol. Kapasitas kemampuan kita untuk mengangkut itu hanya 91. Ya. Jadi kita ada selisih sekitar 6 ton per hari. 6 ton per hari. Makanya kita 6 ton, minta maaf Pak. 6 ton per hari ini yang tidak terangkut. Yang tidak terangkut. Artinya itu kalau kita makanya kita harus 2 shift. Iya. Kita bagi. Jadi petugas kita kerja waktu mereka pengangkutan mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu nanti mereka ada lanjut lagi. Di sore jam 4 itu sampai jam 10 malam. Tapi dengan pembagian 2 shift ini tapi bisa menyelesaikan sampah di Mimika kan Pak? Ya, kami berharap itu bisa. Kalau secara perhitungan itu bisa. Tetapi kendala kami itu kembali ke kesadaran masyarakat. Karena sampah ini kalau dibuang di satu titik yang sudah disepakati, artinya di TPS masing-masing kelurahan yang sudah disepakati, kami tinggal angkut buang oke. Tapi ini masyarakat buangnya tidak di satu titik. TPS, iya. Ini sepanjang jalan masih ada, mereka masih buang, ada beberapa TPS liar yang kami sudah angkut. Waktu kerja kita sudah selesai masih ada sampah lagi. Jadi kadang kita sudah angkut dari jam 6 sampai jam 8 masih ada masyarakat yang buang terlambat, yang berangkat kantor terlambat, dari belakang sampah masih taruh pinggir jalan, yang lain datang ikut lagi. Baik Pak, jadi memang menarik sekali ya. Itu yang akhirnya membuat, makanya kita harus bekerja sampai bisa malam, kita masih harus operasi sampai 2 shift. Ya. Artinya seperti itu. Jadi tadi masalahnya adalah ternyata dari sisi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah pun tidak bisa menjangkau ke semua distrik. Benar. Baru bisa ke 3 distrik.
Benar. Ketiga distrik itu pun di Kota Timika ya. Ya. Ketiga distrik itu pun butuh 2 shift. Ya. Iya kan? Benar. Nah butuh 2 shift itu pun masih ada yang sisa karena memang ada beberapa masyarakat yang membuang sampah di luar jam-jam yang sudah diatur. Ya. Pertanyaan besarnya, distrik yang lainnya itu siapa yang ngurusi Pak? Ya. Jadi sementara untuk distrik yang lainnya, Iya, karena mereka seperti Kuamki Narama iya. itu sempat minta, jadi mereka juga sempat minta jadi kita terpaksa harus mengangkut di mereka juga, tetapi tidak rutin seperti 3 distrik yang lain yang kita rutin angkut. Karena 3 distrik yang ada ini itu benar-benar langsung di dalam kota. Oke. Tapi macam Kuamki Narama, Mimika Timur Jauh, Iwaka masih, karena 3 distrik ini yang di luar. Berarti memang PR-nya masih sangat besar. Masih. Karena memang Kita target untuk tahun depan tuh harus bisa semua. iya. Semua kita harus bisa. Karena ini bicara tentang semua itu melalui dinas dan itu pasti harus berbicara tentang anggaran pastinya. Benar. Kembali ke situ. Kalau kita misalnya di Kuamki Narama tadi yang bukan menjadi salah satu fokus dari Dinas Lingkungan Hidup dan itu hanya beberapa kali saja yang akan diangkut ke sana, itu berarti fokus penganggarannya kan tidak juga sampai ke sana. Benar. Dan juga distrik-distrik yang lain di luar 3 distrik ini. Benar. Itu pasti juga akan menghasilkan sampah yang tidak terurus dalam tanda kutip, yang tidak terangkut. Itu setiap hari luar biasa banyak nanti sampah di Mimika ini, Pak. Ya. Nah, kira-kira ke depan nanti akan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk mungkin bisa menyampaikan kesadaran masyarakatnya. Ya. Kita ini masalahnya sudah masalah kompleks jadinya. Ya. Bagaimana masyarakat akhirnya harus diapakan ini, Pak? Ya. Jadi untuk kami strategi untuk kabupaten dalam penanganan sampah, kami sudah ada strategi. Ya. Ya, strategi yang kami siapkan yaitu kita tahun depan kami sudah harus bisa siapkan pengurangan. Oke. Kita selama 2 tahun dari 2018 sampai dengan 2022 ini kami menyiapkan untuk penanganan sampah lebih pada sarana prasarana. Ya. Kemudian lebih banyak untuk kita karena kalau sarana prasarana sudah ada, kami bisa mengimbau untuk masyarakat untuk terkait dengan kepedulian dan kesadaran mereka. Setelah itu baru kita mulai masuk dengan pengurangan. Karena sarana prasarana sudah ada. Sudah cukup. Misalnya TPS kita sudah sediakan, ya. Kendaraan juga sudah tersedia siap, sehingga pengurangan kita bisa mengimbau untuk masyarakat terkait dengan program pengurangan. Oke, minta maaf Pak. Kalau itu tahun depan berarti ya. Ya. Sudah adakah rancangannya? Rancangannya kami sudah siapkan. Buat ya. Tinggal jadi kita mengacu kan kita punya Jakstrada kebijakan strategis, di situ sudah mengatur tentang pengurangan sampah. Pengurangannya itu terkait dengan ada yang pertama itu adalah pembatasan sampah. Itu ditetapkan surat edaran untuk pengurangan sampah plastik. Baik. Itu kami sudah siapkan draftnya juga. Sudah disiapkan. Jadi supaya masyarakat, kita target untuk pengurangan sampah ini bisa 30%. Pengurangan. Ya, pengurangan sampah dari sumber, dari masyarakat sampai rumah tangga, masyarakat sudah bisa mengurangi sampah 30% dari sumber, dari rumah tangga. Ya. Artinya sampahnya yang bisa dimanfaatkan, mereka bisa manfaatkan seperti sampah plastik bisa dimanfaatkan. Sisa makanan juga mereka bisa manfaatkan, mungkin jadi pupuk atau mungkin karya seni mereka bisa manfaatkan di rumah tangga. Baik, jadi minta maaf Pak. Jadi memang itu poinnya ya, dari sisi penanganannya untuk hari ini sampai hari ini masih belum sebagian besar sampah di Timika ini masih belum, bukan hanya Timika ya, tapi Kabupaten Mimika ini belum bisa tertangani dengan baik. Paling ya 20-30% saja. Karena dari sekian banyak distrik baru 3 distrik tadi yang tertangani. Nah, tapi sudah ada tadi yang Pak sampaikan sudah mulai dibuat yang namanya rancangan kebijakan untuk mulai tahun depan. Kalau bisa semua bisa bisa tertangani ya semua distrik. Itu satu poin yang kami catat ya. Yang kedua dari sisi pengurangan. Pengurangan itu berarti dari sisi kesadaran masyarakat. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dari rancangan untuk tahun berikutnya, tahun depan ini, dari sisi kesadaran masyarakat, hal-hal apa saja sih yang akan dilakukan? Kita mulai dengan kebijakan surat edaran kita mulai tetapkan. Ya.
untuk pengurangan sampah plastik. Sehingga kemudian setelah dari kebijakan kita lakukan kampanye atau sosialisasi dengan masyarakat supaya memberikan pemahaman untuk masyarakat. Ya, baru kita dengan aksi. Ya, kita dengan berbagai aksi terkait dengan pengurangan sampah. Jadi masyarakat kita berharap ini untuk pengurangan sampah itu dari sumber itu sudah kurang 30 sehingga sisa kan 70% nanti ke TPS itu, di TPS juga dikurangi, dipilah di TPS karena sampah dari rumah kan sudah dipilah tuh. Sampah organik, sampah anorganik, sampai di TPS juga dipilah juga. Bisa dimanfaatkan juga di TPS. Sisa 30, tinggal kan sudah 60, tinggal 40 sampai di TPA. Kami tahun ini di TPA sudah ada rumah kompos untuk target untuk nanti pengurangan sampah. Sudah ada rumah kompos. Tahun depan kami rencana untuk pembangunan bank sampah induk dan pusat daur ulang untuk progres pengurangan sampah. Sehingga 40% yang masuk ke TPA diolah 30% lagi, tinggal 10% saja kami masukkan di landfill. Wow, itu memang rencana yang sangat luar biasa. Kalau dia terrealisasi, kami sangat percaya sekali bahwa sampah di Timika ini kita bisa dapat solusinya. Cuma paling tidak harapan masyarakat itu bukan sekedar sebuah wacana saja, Pak. Jadi poinnya di sini memang kami dapat dari sisi pengurangannya dalam konteks kesadaran masyarakat, di merekanya sendiri sudah ada kesadaran dalam hal mengurangi sampah. Itu satu. Yang kedua, mereka juga sadar dalam hal membagi sampah. Nah, selama ini itu kan masih menjadi masalah membagi sampah itu. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa yang namanya penanganan sampah, mengangkut sampah. Sampai hari ini kalau tidak kami sering lihat ada organisasi pemuda misalnya, itu mereka selalu bikin gerakan mengangkut sampah. Cuma masalahnya adalah jangan sampai juga kegiatan itu seperti kegiatan tiba saat tiba akal, Pak. Sepertinya terbaca cuma hanya mencari popularitas. Lagi ribut-ributnya bikin sosialisasi kesadaran masyarakat. Tiba-tiba nggak ada lagi yang angkat tentang isu itu, hilang lagi sosialisasinya. Ya sehingga masyarakat pun kadang-kala menjadi pesimis terkait itu. Nah mungkin saya ke Pak Bobi nih, bagaimana di Freeport, Pak, dalam konteks volume sampahnya di sana itu seperti apa? Oke, jadi saya jelaskan dulu ya untuk sampah-sampah yang ada di area PT Freeport. Jadi dari bisnis kerja Freeport dalam pertambangan ini kita menghasilkan 3 sampah. Kita biasa lebih familiar sebutnya waste ya. Agak boleh sedikit. Boleh. Jadi kita punya ada industrial waste atau sampah industri. Itu biasanya hasil proses dari pembangunan sesuatu seperti kayu atau reruntuhan bangunan, terus ban. Kemudian yang kedua ada sampah domestik. Kita tahu sampah domestik ada organik dan organik seperti itu. Dan yang ketiga hazardous waste atau limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Jadi secara umum kita menghasilkan 3 limbah ini yang memang sudah segregated, yang sudah disegregasi atau dipisahkan saat dihasilkan. Jadi itu yang cukup membantu untuk pengolahannya ya. Seperti itu. Karena sekali lagi karena memang kita di dalam Freeport lingkupannya jadi terkontrolnya lebih mudah. Dan di Freeport ini kita mempunyai 3 landfill atau TPA. Yang pertama di Koteka di Grasberg, terus yang kedua landfill 73. Untuk Grasberg, landfill Koteka dan landfill 73 ini memang untuk limbah inert seperti kayu, terus construction derby kayak reruntuhan tadi saya bilang, terus ada ban-ban. Kemudian yang ketiga ada landfill 38. Landfill 38 ini untuk sampah organik dan non organik yang dihasilkan. Jadi memang sudah terpisahkan sejak awalnya sehingga bisa terkontrol. Nah kalau bicara tentang jumlah mungkin tidak sebanyak yang dihasilkan di Timika ya. Timika. Nah kalau dari data tahun 2000 sepanjang tahun 2021 sampah yang tadi saya sudah jelaskan ada organik, ada metal juga ada, terus ada
kita sebutannya scrap metal, terus ada scrap tire atau ban yang tidak dipakai. Itu tahun 2021 untuk pengumpulan di Highland area Tembagapura, itu termasuk Grassberg juga, itu sekitar 18.900 ton. 18.900 ton. Kalau kita bagi 12 bulan itu sekitar 1.500 atau 1.700-an per bulan ya untuk area Highland. Mungkin untuk perhitungannya bagaimana? Kita tahu perhitungannya kenapa ada angka 18.900 sekian, karena memang setiap sampah atau waste yang dihasilkan itu sebelum masuk ke dalam landfill atau TPA itu harus ditimbang dan didata. Itu untuk Highland ya. Untuk area lowland sampah yang dihasilkan gabungan dari organik, domestik, scrap metal, tire dan segala macam itu. Untuk area lowland sekitar 14.300-an. 14.300-an. Jadi kalau kita lowlandnya, Pak. Itu untuk area lowland ya di Kuala Kencana sampai di Port Said. Ya. Jadi itu kita kalau dihitung rata-rata per bulan itu sekitar 14.000 bagi 12 ya kan, sekitar 1.800-an ya di ya ada yang 800, ada yang 1.000-an. Jadi per hari biasa kita bisa 26 ton seperti itu. Okay. Ya, jadi tidak terlalu banyak mungkin untuk area Freeport itu banyak. Iya. Okay. Jadi terus kemudian sampah yang di Highland itu yang bukan sampah inert itu semua dibawa ke landfill 38. Landfill 38 semuanya dibuat. Kalau sempat pergi dari pemerintah sudah ke sana, kita ada sel-sel untuk landfill itu. Jadi landfillnya bukan yang kita seperti piling, kita susun tinggi-tinggi, tapi memang kita gali dia dalam, terus setelah digali terus itu sebelum dibuat juga harus dilakukan studi ya. Terus kita pasang liner, iya betul, liner sehingga cairan dari sampah-sampah itu kita kelola lagi, baru kita buang ke lingkungan. Jadi semua sampah dari atas dimasukkan ke situ. Kita sudah ada beberapa landfill dan saat ini ada beberapa sel ya, maksudnya saat ini ada satu yang masih aktif, yang lainnya memang sudah jadi kayak sudah ditutup dan sudah ditanam pohon, jadi seperti sudah jadi tertutup lagi. Karena ini memang daerah produksi ya, Freeport itu berarti memang sampahnya itu lebih banyak ke sampah produksi jadinya. Nah, dalam konteks sampah individu, sampah keluarga, sampah masyarakat itu berapa persen per hari? Kalau yang tadi itu sudah masuk dalam hitungan yang saya jelaskan, domestik itu sudah masuk yang makanan dari rumah-rumah, karena di perusahaan memang kita siapkan ada wheelie bin, dumpster, kita siapkan kompaktor dan roro bin yang besar-besar, sehingga masyarakat memang penghuni di area perusahaan membuang sampah ke situ. Dan semuanya nanti diambil saat masuk ke dalam landfill, itu semua akan ditimbang. Pernah tahu nggak, pernah dihitung nggak untuk sampah domestik ini per harinya berapa? Belum pernah. Sampah domestik sebenarnya ada sih, kita punya data yang memisahkan antara sampah domestik dan segala macam itu sebulan itu sekitar 2.000-an ya. Oke. Ya 2.000-an ton. Berarti di atas lebih banyak. Siap. Ya. Berarti dari penjelasan Pak Bobi tadi, dari sisi kesadaran apa ya, karyawan ya, lebih pasnya ke karyawan kan, bukan selain karyawan juga ada keluarga juga ya yang tinggal area sekitar situ. Mereka juga sudah terbiasa untuk membuang sampah sesuai dengan yang diatur ya. Dan saya percaya juga mungkin di awal-awal pembangunan kesadaran ini juga perlu waktu ya. Jadi saya pikir sampai terjadi seperti ini karena membangun kebiasaan itu perlu waktu ya, dan sekarang mungkin kita bisa lihat hasilnya karena di perusahaan kan ada sekolah, ada tempat kerja yang mereka tahu bahwa ini dibuang kemana, ini dibuang kemana, seperti itu. Pernah nggak sampai hari ini atau mungkin 1 bulan atau 1 tahun terakhir ini kedapatan yang
tiba-tiba ada yang membuang sampah di luar dari aturan itu. Pernah nggak Pak ada case begitu di Freeport? Saat ini tidak ada ya, mungkin sampah menumpuk ada. Oh, iya. Sampah menumpuk ada. Waktu itu pas kasus pandemi itu ya, jadi pasti akan berpengaruh juga. Tapi langsung segera ditangani sehingga tidak terjadi penumpukan, karena akan berdampak selain kesehatan kan juga sampah itu mempunyai, kalau kita sebut licit ya, airnya keluar itu mencemari lingkungan juga. Baunya itu. Iya, bau, selain bau, secara estetik, dampak lingkungan itu cukup besar. Jadi memang langsung ditangani dan itu wajib. Dan biasanya kita melakukan inspeksi internal juga terhadap ada inspeksi tersebut. internal. Betul. Juga ya. Karena memang harus sesuai SOP, harus sampah-sampah memang harus pada tempatnya dan harus dibuang ke landfill untuk organik ya, yang kemudian akan air buangannya dikelola lagi dan izinnya dikeluarkan oleh DLH yang harus kita patuhi lagi. Nah itu kembali lagi, memang semua harus mengerucut tetap aturan dari pemerintah. Berarti sekali lagi Freeport bukan berjalan sendiri, tetap semua patuh pada peraturan pemerintah. Oke, kita masuk ke sesi terakhir ini dari podcast kita. Jadi kembali ke Pak Reno ya. Nah, dari keadaan atau kondisi sampah yang begitu luar biasa tadi, menakutkan juga kalau saya dengar itu Pak. Sekarang kan sampah itu sudah bertumpuk-tumpuk di TPA sana, di daerah mana itu? Iwaka Pak ya? Di Kampung Iwaka. Nah, Kampung Iwaka, distrik Iwaka. Sampah itu bukan lagi menjadi nama Kampung Iwaka Pak, tetapi itu menjadi kampung sampah. Ya. Takutnya menjadi pulau tersendiri karena sampah ditumpuk-tumpuk terus tiap hari dengan jumlah volume yang begitu banyak tadi. Benar. Ditumpuk semua ke sana. Nah, kira-kira sudah pernah nggak ada kebijakan untuk mengelola sampah itu? Nah, saya pernah dengar isu katanya di Timika ini akan ada pembangkit listrik tenaga sampah ya. Ya. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, jadi ya sebelum saya jelaskan terkait dengan TPA ya. Iya. Jadi TPA ini memang di Kampung Iwaka, distrik Iwaka. Itu luasan TPA kita itu ada 11,34 hektar. Sistem pengolahan yang ada di TPA ini, kita sistemnya itu masih open dumping. Iya. Sampai dengan saat ini. Berbeda dengan tadi dari Freeport itu sudah dengan sanitary landfill. Jadi pengolahannya baik itu sampai dengan air licit, air limbah yang dihasilkan juga masih bisa. Nah, kami pun berharap ke depan kami untuk TPA di Iwaka, kami bisa lakukan untuk sistem pengolahannya kami rubah dari open dumping ke sanitary landfill. Tahun ini ya kami sudah ya untuk TPA yang sudah dilaksanakan TPA Iwaka ini dari tahun 2000. Iya. Ya. Dari tahun 2000 sampai saat ini. TPA ini dari tahun 2000. Oke. Kapasitas yang sudah digunakan dari tahun 2000 sampai dengan saat ini itu sudah 6 dari 11 hektar itu 6 hektar yang digunakan. Masih ada sekitar 4 hektar lebih, 4 hektar, 3 hektar lebih yang masih belum dapat digunakan. Nah, 3 hektar ini tidak mampu bertahan sampai dengan 2-3 tahun ke depan. Itu sudah berdasarkan perhitungan kami, sehingga kami sudah menyampaikan untuk kita harus ada penambahan lahan dengan sistem pengolahan sampah di TPA itu dirubah dengan sistem sanitary landfill. Jadi target kami itu untuk sistem, minta maaf Pak, itu sistem itu untuk apa fungsinya? Fungsi sanitary landfill. Iya. Itu yang seperti tadi di Freeport. Jadi pengolahan untuk sanitary landfill, sampah yang masuk di landfill, nah itu digali di dalam tanah, sampahnya dimasuk dengan sistem, sampah masuk, ditimbun, dipadatkan, sehingga dipisahkan itu. Jadi di landfill itu dipisahkan, untuk yang airnya dipisahkan, yang tanpa, kemudian gasnya juga dipisahkan. Itu pengolahan di landfill. Pernah nggak Pak, minta maaf, pernah nggak terpikirkan untuk adanya sebuah kebijakan untuk mengelola sampah-sampah itu, bukan menambah lagi berpikir untuk menambah hektar tempat pembuangan sampah, tetapi ada nggak pernah terpikirkan untuk adanya kebijakan mengelola sampah itu, mendaur ulang kembali sampah itu menjadi sebuah bahan bakar apakah atau menjadi sebuah bahan
Ya. Nggak tahu. Nah, itu yang saya mau jelaskan tadi. Jadi kita berangkat dari kita punya peraturan bupati yang tadi strategi itu kan dari pengurangan. Baik. Kita sudah lakukan untuk pemanfaatan dan daur ulang. Kita rencana untuk nanti di TPA itu kita sudah bangun rumah kompos. Oke, itu rumah kompos ya. Target untuk nanti pusat daur ulang, sehingga sampah yang masuk di TPA nanti itu ada pusat daur ulang. Di situ sudah dipisahkan sampah organik, sampah non organik. Organik nanti yang organik masuk di rumah kompos, diolah di rumah kompos jadi kompos, dimanfaatkan. Kompos. Iya. Oke. Yang non organik masuk di bank sampah, diolah daur ulang jadi bahan baku untuk yang siap dipakai dari bahan plastik atau jadi sampah yang non organik seperti plastik, kertas, koran. Itu bisa nanti diolah di. Itu sudah sementara dilakukan Pak atau masih? Kami yang sekarang kami baru bangun yang rumah kompos. Iya, rumah kompos. Sudah. Kami target untuk tahun depan kami bangun pusat daur ulang dengan bank sampah ini. Oke, sudah ada Planningnya sudah ada. Ya, planningnya sudah ada, termasuk dengan di landfill, sanitary landfill juga. Tahun ini kami penambahan lahan. Baik. Kita target 10 hektar penambahan di sebelah. Siap. Di sebelah landfill, sehingga 10 hektar ini diaktifkan untuk dibuat landfill, sanitary landfill. Iya. Landfill yang lama ini kami akan tutup, itu akan dibuat reklamasi untuk sampai itu ulang kembali, sehingga kita kembali dengan sanitary landfill yang baik. Siap. Memang luar biasa itu pendaur ulang, karena memang produksi sampah masyarakat, sampah keluarga itu yang begitu besar. Memang PR besar untuk mendaur ulang dalam hal kompos. Kemudian saya tambahkan lagi terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa rencana ada isu bilang dengan PLTA. Nah, 2020 kemarin kami sempat dengan UP3 pembangkit listrik ya di wilayah Papua. Di provinsi sempat bertemu dengan saya juga, koordinasi terkait untuk rencana pemanfaatan sampah untuk dikelola jadi pembangkit listrik tenaga sampah LTSA. Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Sudah sempat, jadi dihitung berdasarkan data kapasitas, kita punya data volume sampah yang dihasilkan. Nah, namun setelah dihitung volume sampah kita belum memenuhi untuk pembangkit ini ya, biaya operasional lebih besar daripada volume sampah yang kita hasilkan. Itu. Ya. Itu yang kendalanya di situ. Artinya volume sampah harus ditambah lagi supaya bisa operasional. Iya. Dia mampu dengan volume sampah kita yang kemarin 2020 kita baru hanya 135 ton per hari. 135 ton itu hanya mampu untuk 1 megawatt ya kalau tidak salah. Sedangkan biaya operasionalnya besar. Betul. Tapi wattnya kecil, yang biasanya kecil. Sumber daya sampahnya yang masih minim ya. Wah, berarti nanti itu yang sementara ya, bukan berarti tapi kami pending itu. Yang penting perencanaannya itu tetap ada untuk kami untuk nanti ke depan. Karena konsekuensinya adalah kita melatih masyarakat untuk membuang sampah lebih banyak lagi jadinya kan. Iya. Kan ngeri juga itu. Jadi karena sampah ini punya manfaat. Oke. Sampah ini punya manfaat yang besar untuk kita. Kalau kita kelola dengan baik, manfaatkan dengan baik. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, tidak manfaatkan dengan baik, dia berikan dampak yang besar juga untuk kita. Seperti apa kalau di Freeport dalam konteks 3R ini? Oke, menarik ya berbicara tentang sampah. Ini adalah suatu yang terjadi all over the world ya, maksudnya seluruh dunia juga struggling with it. Jadi sampah tetap makin banyak dan keterbatasan lahan dan segala macam itu cukup kompleks. Tapi selalu akan ada teknologi baru ya. Oke, kalau di Freeport sendiri kita ada berapa program yang sudah dilakukan untuk recycling dan ada reuse dari 3R itu. Nah, saya tadi udah jelaskan bahwa ada sampah limbah B3 ya. Betul. Nah, jadi kebetulan di Freeport ini kita kan menghasilkan used oil atau oli yang diambil saat melakukan maintenance kendaraan itu kan ada olinya. Olinya kita kumpulkan dan kita gunakan untuk sebagai bahan bakar tambahan di pabrik ada kita di DWP di watering plant dan di Mahaka. Jadi itu dimanfaatkan kembali atau reuse ya, kita pakai itu. Selain itu kita seperti tadi saya jelaskan ada
sampah-sampah industrial atau industrial waste, contohnya aluminium. Di sini kita ada contoh recycle. Nah, ini dia. Nih, aluminium. Ini dari scrap aluminium recycle souvenir. Ini sebenarnya untuk vas bunga ya ini. Ini dia cukup masif, cukup keras juga nih. Nah, biasa, ini yang dibuat untuk iya betul, ini untuk dari sampah aluminium. Nah, selain vas kita juga ada biasa souvenir untuk helm, mungkin kita bisa tunjukkan ya. Helm untuk bisa dipakai helmnya. Helmnya bisa dipakai. Ini ukuran kecil nih. Ini souvenir. Ya. Nah, ada yang ukuran besar juga ya sebenarnya. Ada ukuran besar yang bisa dipakai fit lah dengan kita. Ini aluminium, dan selain itu Freeport ini juga sudah berhasil mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan ya. Jadi kita mengurangi botol sampai sekarang 0% ya. Wow. 0%, jadi tidak boleh pakai botol. Jadi makanya kita selalu bawa botol minum kemana-mana karena sudah jadi kebiasaan. Tumbler, iya. Dan sudah dipasang juga drinking station yang bisa kita refill isi ulang. Jadi tidak menggunakan botol lagi. Nah, untuk pengurangan botol juga kita ternyata teman-teman kita kreatif dan mereka mengurangi botol, mereka recycle lagi, tidak dibuang karena kita mengurangi plastik ya. Botol-botol itu ya. Botol-botol air minum dalam kemasan. Iya. Jadi kita mengembangkan merecycle menjadi contoh ini ada paving block ini. Ini bisa kelihatan. Ini paving block. Biasa kan paving block itu dari semen atau tanah liat atau apa yang untuk di jalan dari plastik. Ini dari potongan-potongan botol plastik yang dicacah terus dibuat menjadi paving block. Bisa juga ya. Saat ini teman-teman sedang mereka memproduksi ini dan mereka uji coba untuk dipasang di area kantor ada tertentu untuk di lantai dan kelihatan cukup kuat. Bentuknya bukan ini saja, ada bentuk lain mungkin kita bisa tunjukkan. Terima kasih. Ini dari plastik ya? Iya, cacahan plastik. Keras ini kita bisa coba di Dinas Lingkungan Hidup nih. Boleh Pak. Di Dinas Lingkungan Hidup pakai. Masalah recycle lingkungan itu partnership, jadi kerjasama juga harus. Ya ini kira-kira yang sudah dilakukan, dan pengurangan kantong plastik juga sekarang di area kalau kita mau belanja di area-area perusahaan kita harus memakai kantong, bukan kantong plastik, sudah tidak ada lagi. Jadi kita sudah bisa pakai berulang dan mengurangi sampah plastik. Ya, so far seperti ini yang dilakukan untuk pengurangan dan pemanfaatan kembali seperti used oil yang tadi. Iya. Luar biasa Pak ya. Mungkin ke depan mungkin dari pihak Freeport dan juga dari pihak dinas kita bisa bikin pelatihan khusus terkait mendaur ulang sampah masyarakat menjadi produk-produk yang seperti ini kan. Saya pikir ke depan memang ini mungkin dilakukan di Freeport sebenarnya untuk menginspirasi mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat sehingga mereka lihat ini ternyata bisa dimanfaatkan, dan tentunya untuk pelatihan bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan ini bagaimana caranya, tolong aja dong, ini kan meningkatkan nilai ekonomi juga dan mengurangi sampah dan lingkungan lebih baik untuk kita bersama sampai ke depan. Jadi luar biasa ya. Baik, di akhir sesi ini kami berikan kesempatan untuk closing statement. Mungkin mulai dari Pak Reno dulu, bisa disampaikan untuk closing statementnya. Ya, baik. Kami sangat berharap jadi untuk sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha, kita semua. Mari sama-sama kita satu hati, bergandeng tangan, sepikir, sehati, tangani sampah ini dengan baik. Kelola sampah ini, jangan menganggap bahwa sampah ini adalah musuh kita, tapi kita anggap bahwa sampah ini adalah sahabat kita, karena dia memberikan dampak manfaat yang besar untuk kita. Tapi kalau kita biarkan, dia akan memberikan dampak bencana besar untuk kita. Mungkin seperti itu saja. Saya berharap untuk masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya Kota Timika, mari sadar, peduli, taat, tepat buang sampah tepat pada waktunya,
Sesuai dengan peraturan kita buang sampah mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Ya. Buang pada TPS-TPS yang telah ditetapkan. Informasi untuk TPS nanti bisa buka di Google Map. Kami sudah buat di Google Map. Setiap kelurahan itu ada. Jadi kalau mau cari ini di Kelurahan Perintis, saya di Kelurahan Perintis mau cari tinggal buka di Google Map. Bisa dapat TPS, buang di TPS kelurahan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama kita jaga kebersihan kota Timika, Kabupaten Timika, kebersamaan kita untuk kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Mungkin dari Pak Bobi bisa closing. Kayaknya sudah tercover semuanya dari Pak Reno ya. Oke, kalau dari saya sendiri kebetulan mewakili Freeport, sampah adalah never ending stories, never ending things. Jadi jangan pernah berharap kepada pemerintah saja untuk menyelesaikannya. Kau pu sampah, kau harus bertanggung jawab dan kau harus juga bertanggung jawab untuk masa depan dunia ini. Itu saja. Baik, terima kasih buat Pak Bobi Yomaki dan Pak Reno Asmuruf yang telah bersedia menyampaikan informasi yang sangat berharga di sini dan sekaligus sebagai edukasi penting bagi masyarakat. Pemirsa Salam Papua yang setia, sampah memang tidak dapat dihindari. Namun yang terpenting dimulai dari diri kita masing-masing yang dengan sadar mau berinvestasi di planet ini, di bumi ini. Salah satunya melalui pengelolaan sampah secara bijak dengan pengurangan, penggunaan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk membuat lingkungan kita selalu bersih, lestari, dan sehat demi masa depan peradaban yang lebih baik. Bersama saya Jimmy Rungkat, sampai jumpa di podcast Salam Papua berikutnya. Amolongo, Nimau, Witimi.